Keberuntungan adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Oke, keberuntungan adalah persiapan untuk mendapatkan persiapan ketemu dengan kesempatan dan itu akan menjadi keberuntungan. Iya, ketika di situ ada kesempatan kita tidak ada persiapan. Yang nggak ada persiapan ya juga nggak bisa kita. Bisa. Iya, betul. Maka harus ada persiapan yang matang. Oke. Ketika itu ada kesempatan kita langsung bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman K2FM, saya Bang Kiki mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Lebaran di 1 Syawal kemarin di 1443 Hijriah kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap terus bisa berkarya dan tetap selalu sehat dan tetap kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman K2FM, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, banyak memberikan inspirasi muda dan kali ini saya ingin ngobrol bareng sama Bang Igor. Apa kabar Bang Igor? Halo. Set dulu. Oke, Bang Igor, terima kasih udah mau singgah di K2FM. Ya, dan sama-sama. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Oke. Bang Igor, kegiatan apa kemarin Lebaran waktu pas di 1 Syawal kemarin? Ya, kumpul-kumpul pastinya, kumpul-kumpul keluarga, silaturahmi keluarga. Ya, liburan liburan berkeluarga juga. Ya, planning hiburan seperti orangnya biasa lah. Oke, jadi seperti kayak orang Lebaran biasa ya. Ya. Tapi gini loh, tradisi kita kan banyak nih ya. Kadang-kadang Lebaran itu harus banyak makanan, kemudian harus datangin yang lebih tua, kemudian sholat Id yang benar-benar tempat yang difavoritkan. Nah, Bang Igor sendiri dari ketiga itu untuk sholat Id di tempat yang favorit atau di dekat rumah saja? Saya sholatnya di dekat rumah, kebetulan di belakang. Terus mulai mengitarin daerah-daerah sekitar rumah juga, bersilaturahmi sama beberapa kerabat-kerabat di komplek rumah. Terus setelah itu mengunjungi yang lebih tua ya, orang tua, kakek, nenek, paman dan sebagainya. Tapi nggak mudik ya? Tahun ini nggak mudik? Tahun ini belum. Atau memang sebelum-sebelumnya mudik atau tahun ini nggak mudik? Tahun ini nggak mudik, sebelumnya mudik. Mudik. Tapi tahun ini karena istri lagi nggak cuti. Oh, istri lagi nggak cuti ya, jadi makanya nggak bisa mudik ya? Iya. Oke. Nah, kalau mudik itu biasanya kemana, Bang Igor? Saya mudiknya ke Sumatera, daerah Kerinci. Oh, Sumatera daerah Kerinci. Ya. Nah, karena apa? Bang Igor memang asli Sumatera atau memang Bang Igor istrinya yang Sumatera? Istri saya orang Sumatera. Istrinya yang Sumatera. Ya. Tapi kalau Bang Igor udah lahirnya sudah di ini ya? Jakarta. Sudah di Jakarta ya? Udah. Memang sudah asli dari Jakarta. Udah. Tapi dulu memang perantau atau gimana sih sebenarnya? Lahir di Jakarta aja, orang tua yang merantau. Oh, orang tua yang merantau. Tapi kalau misalnya ngikutin adatnya mama sama papanya Bang Igor, berarti nggak pulang kampung dong ya? Enggak. Malah ngikutin adatnya istri ya? Iya. Tetap harus pulang ke Kerinci ya? Iya. Tapi karena tahun ini nggak dapat cuti, makanya nggak bisa pulang ke Kerinci ya? Benar. Nah, yang paling favorit makanan untuk kalau Lebaran itu apa Bang Igor? Banyak ya, rendang, opor ya. Itu tetap menu wajib harus ada ya? Menu wajib itu harus ada. Si snack Lebaran nastar. Kan? Tapi ibu masak sendiri atau memang belanja atau beli dari memang barang udah jadi? Beberapa ada yang udah jadi, beberapa juga belanja dulu. Gitu. Seperti daging itu kan. Tetap beli. Nah, gini Bang Igor, ini agak sedikit kenapa saya bertanya tentang masalah Lebaran ya. Tadi kan cerita masalah sholat adalah dekat dengan rumah, kemudian datangin sanak saudara, kemudian ada favorit makanan rendang sama opor, nastaran. Ini kan gini Bang Igor, di luar sana nih kan teman-teman kita banyak yang mudik. Udah 2 tahun nih, kita nih udah nggak bisa mudik. Nah, mobil ini beredar nih kan banyak. Nah, menurut Bang Igor sendiri, mudik tahun ini lancar apa enggak? Mudik tahun ini macet banget ya kayaknya. Tapi menurut Bang Igor lancar nggak sih pemerintah ngasih mudiknya nih di tahun ini di jalanan?
Kalau di Jakartanya sih lancar-lancar aja. Nah, kalau di luar kota nih gimana Di nih? luar kota sepertinya macet. Lebih macet ya? Lebih Karena saya macet dapat ya. informasi itu hampir 23 juta kendaraan Iya, bener. itu beredar di seluruh Indonesia. Iya. Nah, saya nggak kebayang nanti nih tanggal 8, tanggal 9 ini tumpah ruang Wah, mudiknya ini. pasti. Nah, ini gini. Apa saran dari Bang Igor untuk agar supaya teman-teman mudik ini bisa ngejaga stamina dan jaga kemacetan? Apa sih menurut Bang Igor? Bang Igor kan pernah ngerasakan mudik nih. Apa Ya. menurut Bang Igor? Eh, Terutama yang dari Sumatera dulu nih Bang Igor. Ya, pulang. Biar nyebrangnya Yang enak nih. yang pasti sih banyak minum air putih. Oke. Makan kalau bisa jangan telat. Oke. Terus ya kalau bawa vitamin, beberapa vitamin juga diminum. Ya, terutama tuh jaga kesehatan juga cukup tidur ya, istirahat. Kalau emang ngantuk di jalan, ya usahakan jangan dipaksain. Oh, kalau ngantuk di jalan jangan dipaksain. Ya penting itu. Itu penting ya. Penting itu bahaya juga tuh. Ya kan? Aduh, memang luar biasa. Jadi gini, teman-teman K2FM, ingat ya, kita itu bentar lagi bakal arus mudik pulang itu akan membludak. Jadi saran Bang Igor, jangan lupa minum air putih, jaga stamina, terutama yang di Sumatera nih jauh sekali nih. Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, dari Pekanbaru. Ini jauh sekali, beda dengan tol di Sumatera. Karena kalau beda dengan Jawa. Karena kalau Jawa itu putusnya itu cepat di Malang itu Surabaya tuh masih tol. Tapi Ya. kalau di Sumatera itu masih dia keluar dari Jambi kemudian Palembang masih ketemu dengan yang namanya jalan, yaitu jalan biasa gitu. Iya, Jadi betul. itu benar-benar harus menjaga stamina. Cuman agak-agak sedikit ini kita juga sampaikan, Jawa itu agak sedikit lembut orangnya, kalau dan nanti Iya. di sana udah capek-capek agak keras sedikit ini orangnya kan gitu loh ya. Jadi teman-teman K2FM yang menyeberang dari Sumatera mau masuk ke Jakarta, kata Bang Igor tetap harus menjaga stamina dan tetap harus minum vitamin, terutama bahan bakar ya Bang Igor ya. Ya, Jangan bahan sampai bakar. kelupaan ya. Bahan bakar, terus juga jaga stamina, istirahat yang Istirahat penting sih. yang penting, jangan ngantuk dipaksain ya. Itu Jangan. bahaya. Jangan sampai nanti habis lebaran dari malah jadi kita nambah masalah lagi. Ya. Nah, gini Bang Igor, kan ini lagi banyak juga saudara-saudara kita terkadang yang mudik itu teman-teman juga minta pekerjaan di kita di Jakarta. Nah, ini menurut Bang Igor, fenomena ini Bang Igor setuju nggak sih kira-kira biar supaya teman-teman juga tahu bahwasannya di Jakarta ya kerjaannya tuh ya gini-gini aja gitu loh. Jangan sampai nanti udah ikut ke Jakarta dengan saudara mudik nggak dapat pekerjaan. Menurut Bang Igor seperti apa nanti kira-kira? Apakah Bang Igor setuju nggak dengan budaya kayak beginian lagi? Waktu di mudiknya atau di Jakartanya? Waktu pas dari mudik mau ke Jakarta nih, karena Oh, biasa kan aku ceritanya, ikutlah kerja nih. Ya ke Jakarta, Ya. ya sekalian di sana udah sekalian lah ya, Ya, kadung lah ya betul. udah jalan. Wah, saudara di sana udah sukses, Iya. udah berkarir. Betul. Ya sebetulnya itu memang ada bagusnya juga punya pola pikir seperti itu biar termotivasi. Jadi juga dari sana untuk kesini kan juga biar bisa mandiri ya segala oke. macam kan. Betul. Itu budaya yang bagus. menurut Budaya saya. bagus ya. Tetapi gini Bang Igor, banyak teman-teman kita kadang-kadang suka kecelik. Kecelik itu bahasa Medan itu kalau dalam kita tuh agak beda ya. Di Jakarta tuh bahasa Jakartanya suka jadi terkecoh gitu kan. Betul. Datang dari Medan apa dari Sumatera atau dari Jawa mana sampai di Jakarta nggak sesuai dengan ekspektasi pekerjaan dan akhirnya kan harus pulang lagi. Nah maka udah habis lebaran lagi duit udah habis. Ya, itu juga. Nah, itu juga perlu harus diinikan juga itu Bang Igor. Ya harus di. Tapi Bang Igor setuju dengan adanya budaya seperti itu ya. Demi untuk supaya teman-teman juga tahu pengalaman ya. Ya itu bagus, yang buat yang muda-muda tuh juga bagus ya kayak gitu. Biasanya udah tamat dari sana mau lebih baik lagi sekolah dari sana kan? Iya, iya. Dari Jawa. Sana, dari daerah Kediri, dari Surabaya, dari mana-mana Jogja ingin merantau, udah tamat sekolah ke Jakarta cari ke perkantoran itu juga bagus. Tapi juga harus realitanya juga harus mental juga harus. Iya, betul, mental. Kemudian kalau bisa memang harus ada keluarga. Ya. Kemudian ada sangu juga ya. Jangan sampai juga nggak ada sangu. Bener. Ya nanti nyusahin keluarga juga jadinya. Ya. Jadi ya sebenarnya budaya itu masih bisa kita
tolerir lah. Tapi kalau saya yang sudah hampir 20 tahun anak perantauan di Jakarta, teman-teman K2FM atau sahabat-sahabatku semua yang ada dimanapun, yang engkau lagi di Sumatera, aku sampaikan kepada kalian semua di minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ini, kalau mau ke Jakarta tetap harus mengikuti aturan. Benar. Dan satu, jangan teledor. Kedua, memang harus ada tumpuhan dulu dan kita punya skill agar kita betul-betul sampai di sini benar-benar kita gunakan skill kita dan kemampuan kita untuk mendapatkan rezeki. Kan begitu. Ya, jadi betul. jangan sampai belum lagi waktunya apa udah kita harus membentangkan batera kita, harus kita gulung dan kita pulang ke Sumatera atau ke Jawa manapun. Jadi intinya tetap kita harus ingat di Jakarta itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Bukan berarti nakut-nakutin loh. Benar. Ya. Kenapa bilang saya merantau dulu waktu pada saat saya nggak punya skill ya agak sedikit berbahaya. Tapi karena bukan faktor luck saja loh. Bukan hanya faktor luck aja ya Bang. Ya. Bang Igor ya. Tetapi juga harus benar-benar kita punya kemampuan. Ya, jadi Dan rajin gitu loh. Jujur itu penting. Harus jadi persiapan dan keberuntungan Ya. itu harus sejalan. Keberuntungan itu banyak sebenarnya, kesempatan banyak di Jakarta, tapi persiapan kita terkadang kurang. Ya, kurang gitu ya. kan? Dan memang harus punya skill ya. Ya, punya skill. Sumpama kita dari sekolah dari sana cuman tamatan SMA. Oke. Ya kan? Sampai Ternyata sini kita bisa sambil kuliah, sambil bekerja. kuliah, sambil bekerja. Ya alhamdulillah Ya, itu. Gitu. Betul. Seperti itu persiapan. Keberuntungan adalah persiapan ketemu dengan kesempatan. Oke, keberuntungan adalah persiapan untuk mendapatkan Persiapan ketemu dengan kesempatan dan itu akan menjadi keberuntungan. Iya, ketika di situ ada kesempatan, kita tidak ada persiapan. Yang nggak ada persiapan ya juga nggak bisa kita. Nggak bisa. Iya, betul. Maka harus ada persiapan yang matang. Oke. Ketika itu ada kesempatan, kita langsung bisa masuk. Nah, Bang Igor ini agak menarik lagi nih, agak padat lagi saya sedikit menanya. Bang Igor kan memang asli putra, ada Sumateranya juga Ya. dan ada Jawanya. Ya. Dan Bang Igor juga merantau, orang tua dulu kan nggak segampang ini. Iya. Bang Igor udah lahir di Jakarta. Ya. Bang Igor sebagai warga Jakarta, Ya. terkadang Bang Igor sulit nggak untuk mencapai kesempatan tersebut? Ya, sulit. Itu pun sulit karena Ini teman-teman, Bang Igor ini asli Jakarta loh. Kita mau tanya sharing Ya. bagaimana? Sulit nggak kira-kira? Sulit karena juga di sini juga banyak kompetitor. Oh, kompetitor ya. Iya, kompetitor, Di kan? bahasa Jakarta itu memang kompetitor. Iya, Kalau Medan itu saingan. Saingan. Ngeri kali ya. Iya. Ya, saingan kan. Misal Betul. contoh, kita punya skill di fotografi. Oke. Fotografi itu banyak genrenya segala macam. Iya, betul. Kesempatannya banyak. Iya. Tapi kadang orang lain yang lebih mumpuni persiapannya, akhirnya ya itu yang beruntung. Oh. Iya kan? Iya. Atau lainnya hal, misalnya dunia skill supir. Oke. Supir juga banyak. Iya, Ya betul. kan? Tapi nggak siap punya SIM-nya. Nggak beruntung juga. Iya. Dan satu lagi, kalau kita katakan kita mau jadi supir yang paling enak pun juga kalau persaingan kita ataupun kompetitor kita yang banyak tahu jalan, Bang Igor. Betul. Nah, yang banyak tahu jalan ini yang dipakai. Nah. SIM-nya nanti nomor terakhir gitu. Tapi dia Iya. tahu jalan, Bang. Dan kalau kita baru punya SIM di Jakarta, anak perantauan juga, kalau kita masih lihat Google Map, Nah. Google Map-nya itu juga kadang-kadang nyasarin dan argo orang juga bisa tahu. Iya. Makanya jadi kesempatan Iya, dan iya. persiapan Iya, itu betul, beriring. beriringan. Betul, Di betul. Jakarta itu ya begitu, Ya, karena banyak betul. banget saingannya. Banyak Walaupun betul saingannya, betul. supir, kita ngelihat supir-supir atau apa ya yang kayak ojol gitu Betul. kan bisa bawa motor sampai sini mau ngelamar jadi ojol. Iya. Tapi juga persiapannya kurang, ininya kurang, Iya, ininya kurang. betul. Datanya kurang, motornya juga tahun rendah kan gitu ya. Iya. Tahun lama gitu, itu juga nggak bisa memumpuni modal itu kan. Iya. Dan akhirnya ya. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan apa yang disampaikan Bang Igor dan saya ini bukan berarti untuk menghalangi berangkat merantau ke kota Jakarta. Tetapi edukasinya adalah jangan sampai kesempatan tidak memiliki persiapan. Betul. Itu saja. Karena keberuntungan itu adalah persiapan
persiapan ketemu dengan kesempatan. Ya, itu yang paling penting. Bang Igor, banyak nih sekarang anak muda pengen instan. Nah, itu juga salah satu yang ilangin deh pikiran instan-instan. Nah, Ada yang instan. bagaimana caranya teman-teman ini juga nggak terjebak di dalam dunia instan itu tadi? Pengen cepet kaya seperti kayak teman-teman kita yang sudah mendahulu kita masuk ya kan, dengan ikut afiliator dan segala macam, itu juga pengen kaya. Tetapi kan otomatis kesempatannya itu kadang-kadang dilupakan juga dengan persiapannya. Persiapannya apa? Terbalik sebenarnya. Ini benar nggak sih menunya nih? Kan begitu. Ya. Harusnya lihat menunya dulu. Menunya nih benar apa enggak? Bukan hanya karena merasa wah dia punya kemewahan ini dan akhirnya kejebak di dalam keinstanan tersebut, membuat kerugian dari kita. Nah, apa saran Bang Igor agar semua teman-teman kita yang sekarang ini di umur 20 tahun kemudian baru bisa mulai jadi startup nih, kadang-kadang biar jangan sampai terjebak gitu loh. Ya balik lagi itu tadi, jangan, nggak ada ya, proses itu tidak akan hasil. Akan hasil ya. Iya, tidak akan bohong. Oke. Proses itu tidak akan membohongin. Iya. Kan gitu. Betul. Walaupun instan ya, kalau tidak ada pondasi yang kokoh pasti balik lagi ke bawah. Betul, betul. Ya kan? Betul. Nah, Dan instan itu bukan berarti juga gini ya Bang Igor. Mendapat nggak sih? Kan banyak juga anak sultan beneran. Kan begitu. Ya udah dia begitu brojol dia udah jadi sultan beneran. Dan itu kan juga kita nggak bisa mengatakan buat individualnya dia berhasil, karena dia kan udah memang sultan dari awal, dari atau dia udah punya keluarga yang betul-betul sultan kan gitu. Tapi kan kalau orang kayak kita nih sultan-sultanan kayak kita nih yang nggak ada apa-apanya, kan kita mesti harus benar-benar bekerja keras Bang. Iya. Dan itu nggak bisa hanya cuman sampai kita tuh harus instan dapat hari ini dan kita bisa booming hari ini juga gitu loh. Iya. Banyak juga yang booming baru tapi akhirnya semuanya akhirnya berujungnya ya juga nggak lama gitu. Iya, akhirnya nggak bukannya beruntung kan, akhirnya Jadi buntung. jadi buntung. Makanya persiapan dan kesempatan. Terkadang Persiapan dan kesempatan. persiapan pun kadang-kadang Iya. udah maksimal, kesempatannya nggak ada. Akhirnya juga nggak beruntung. Bang Igor pernah nggak sih ditolak sama waktu saat lo Bang Igor lagi kepengen mencari pekerjaan? Ya itu persiapan terutama gitu. Persiapan mengasah di dunia pekerjaan itu kan banyak banget kesempatan. Tapi pada saat saya ngeliat ya persiapan saya kurang, ternyata kurang ijazah, ya kurang Domisili aja kurang nggak pengalaman, ya kan? Persiapan terus ada. Iya, tapi betul. Persiapan Semua dalam lingkupnya tetap persiapan ya. Iya. Jadi bukan tergantung UUD ya. Kalau dulu kan UUD ya. Iya. Udah ujungnya duit kan, ibarat kata ya. Kalau sekarang udah persiapan yang paling kuat ya, terutama mental ya. Iya, siap mental. diterima dan siap ditolak. Iya, terkadang kita udah siap-siap, Ya. kesempatannya Nggak nggak ada. Ya Itu kan? memang lebih berat lagi dan lebih bahaya lagi ya. Iya, lebih ya kasarnya pasarnya nggak ada, ya kan? Oke. Kita mau jualan. Saya cuma takut begini Bang Igor, pada saat di bulan Ramadan kemarin, kemudian saya lihat juga job berkurang, ya, Ya. intensitas juga semakin surut gitu ya. Ya. Covid juga udah 2 tahun mau mengembalikan ekonomi, hanya pasar-pasar besar saja yang bisa bangkit gitu, karena dia punya modal tabungan itu untuk 10 tahun ke depan gitu. Makanya pada saat Covid udah mau mulai habis, dia punya masih modal. Yang saya takutnya cuma teman-teman kita nih yang bekerja terus dapat PHK, kemudian nggak bekerja lagi, dan terus kemudian ekonomi mulai bangkit, perusahaan juga harus menghidupin ini gede tetapi tidak memiliki modal juga yang begitu besar, akhirnya juga ujung-ujungnya jadi ya mohon maaf tuh di rumah lagi ini kan Iya. begitu kan. Nah, sehingga sampai di saat sekarang ini lebaran, sehingga teman-teman kita yang di luar sana pengen merantau ke Jakarta atau wilayah-wilayah lain, baik itu Jabodetabek, mau Tangerang, mau ke Bandung, mau ke Bogor, atau mau kemanapun, ini memang harus betul-betul memiliki persiapan. Iya, persiapan yang benar-benar mateng, yakin, mental. Betul. Dan ini yang paling penting loh, itu saya rasa. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita nanti nggak siap, kemudian kitanya juga nggak mampu mengarungi batera ini pasti akan jadi sia-sia. Benar, itu Pasti. Karena kita tuh bakal dirumahkan lagi. Kan gitu loh. Nah, ini yang saya minta dari kepada awal. pemerintah semuanya, Pak Jokowi, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian semuanya sektor perdagangan, sektor industri, tolonglah
dibukakan agar supaya sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita, keluarga kita semuanya bisa kembali bekerja lagi dan pulih, dan mereka bisa mendapatkan ekonomi yang lebih. Jangan sampai 2 tahun lagi peningkatan ekonomi ini, riak-riak ini udah mulai agak sedikit bahaya ini gitu loh. Terutama ya di sektor seni dan budaya. Nah, ini pengangkat ekonomi juga nih, seni dan budaya. Kan begitu, kayak orang-orang kayak kita begini yang demen dengan dunia pemotretan, dengan seni budaya, pakaian adat, permuaan, kemudian segala macam ya. Jangan sampai nanti orang mau nikah di cancel lagi nih. Ya kan? Ya kenapa di cancel? Karena nggak punya dana, Pak. Mau nikah tuh di cancel lagi. Kan kalau mau nikah butuh mua, Pak. Butuh fotografer, Pak. Kan begitu kan? Butuh IO dan sebagainya. Dan IO sebagainya. Biar hidup lagi dunia ini, biar supaya teman-teman juga dari yang bawah merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Jangan sampai nanti lockdown lagi nih habis lebaran. Kira-kira menurut Bang Igor habis lebaran lockdown nggak sih? Ya jangan lah. Oh jangan. Saya takut. Mudah-mudahan sih. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi konsisten ya. Malah mengumumkan habis lebaran minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, katanya lockdown sudah menjadi bukan pandemi tapi jadi endemi kan. Benar. Gitu loh. Masker adalah sebagai aksesoris sekarang, bukan lagi sebagai kewajiban kan gitu. Tapi Bang Igor udah booster ya? Udah. Oh, udah booster ya? Udah. Jadi berangkat kemana-mana udah aman lah ya? Udah punya sertifikat booster ya? Udah. Ya, alhamdulillah. Bang Igor, ini pertanyaan terakhir buat Bang Igor agar semua teman-teman K2FM tambah semangat. Menurut Bang Igor, arti foto itu apa? Arti foto adalah dimana kita mengabadikan momen yang tidak bisa diulangi lagi. Di mana kita menghadirkan momen yang tidak akan bisa diulangi lagi. Ya. Dan itu sama seperti kayak yang Bang Igor sampaikan. Ya. Kesempatan itu kalau tidak ada persiapan tidak akan mungkin bisa kita jalankan. Benar sekali. Bang Igor, terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Udah mau singgah ke K2FM. Semoga Bang Igor tetap terus semangat dan berjaya dan memberikan warna-warna baru dalam dunia pemotretan dan kemudian dalam dunia seni. Dan Bang Igor orang muda bisa memberikan masukan kepada K2FM. Dan jangan lupa Bang Igor nanti selamat bisa bergabung di K2FM. Teman-teman K2FM, Bang Igor rencananya akan gabung dengan K2FM dan kita akan bentuk bagaimana nanti warna-warna baru dengan karya Bang Igor juga akan berkolaborasi dengan K2FM. Saya berdua, Bang Igor, kita mengucapkan kepada teman-teman semuanya selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Tetaplah semangat dan teruslah berkarya. Salam bahagia. Ada gambar merah nggak? Ada gambar merah juga nggak yang kecil? Nggak apa-apa, ntar dipotong.